Tim SAR Indonesia INASAR yang membawa bantuan bagi korban gempa bumi di Myanmar telah tiba di lokasi dan melakukan kerja kemanusiaan mereka. Dan untuk mengetahui perkembangan di sana kita telah terhubung melalui sambungan Zoom bersama Yopi Haryadi, tim leader INASAR. Selamat malam waktu Indonesia, Pak Yopi. Terima kasih telah bergabung bersama kami di NTV Top Lines. Kami ingin tahu bagaimana perkembangan terkini terkait dengan apa yang dilakukan tim INASAR, juga dengan upaya pencarian korban gempa di Myanmar, Pak Yopi. Ada perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, dari Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, untuk terkait dengan perbantuan kemanusiaan melalui tim Urban SAR Indonesia atau tim INASAR. Kami dapat menyampaikan bahwa kami tiba kemarin ya pada tanggal 1 April 2025. Kemudian tibanya kami di Myanmar, kami langsung berkoordinasi dengan pihak KBRI dan juga langsung berkoordinasi dengan otoritas setempat beserta dengan perwakilan-perwakilan ataupun dari tim-tim Urban SAR dari negara lain yang sudah tiba di Myanmar, seperti dengan Singapura. Nah, begitu kita tiba, memang tidak semua tim bisa masuk ke Myanmar. Ini juga berkat usaha dari diplomasi dari Kementerian Luar Negeri, juga dibantu dengan tim dari AHA Center. Mungkin dari pihak Kementerian Luar Negeri dapat menyampaikan bagaimana diplomasi yang dilaksanakan sehingga kita bisa masuk ke Myanmar. Terima kasih Pak Yopi. Pada prinsipnya memang Myanmar telah menyampaikan permohonan untuk bantuan SAR dan juga medis terkait dengan bencana di Myanmar kali ini. Dan memang ada kendala teknis ketika akan tiba, khususnya terkait dengan akan kemana kita dideploy. Mengingat memang ada banyak bandara yang sudah tertutup, khususnya di Mandalay dan juga di Naypyidaw. Nah, ketika kami berusaha untuk masuk dan membawa logistik, saya kebetulan dari Direktorat Pelindungan WNI, Kemlu, yang diperbantukan untuk tim SAR kali ini dari Indonesia. Sebagai tim AJU, kami berusaha untuk mendekati pemerintah Myanmar dan atas berkat bantuan dari AHA Center, akhirnya kita bisa terhubung dan bisa mendaratkan pesawat tim AJU maupun pesawat-pesawat yang membawa bantuan logistik dan tim SAR. Untuk besok juga dijadwalkan akan ada tim IMT yang akan datang dengan rombongan kepala BNPB. Tanya lebih lanjut terkait pernyataan Pak Yopi tadi bahwa kalau saya salah tolong koreksi, tidak semua negara bisa masuk ke Myanmar. Kemudian apa yang dilakukan untuk Indonesia, terutama INASAR, bisa masuk ke Myanmar memberikan bantuan? Baik, dapat kami sampaikan seperti yang disampaikan oleh Pak Dumas tadi, bahwa dengan hasil diplomasi dan juga memang kita adalah sama-sama negara ASEAN. Mungkin dari dasar itulah Myanmar dapat menerima Indonesia untuk bisa masuk untuk memberikan bantuan baik tim SAR maupun bantuan logistik lainnya. Dan hasil dari koordinasi maupun diplomasi tersebut, kami sudah tiba dengan kekuatan 61 personil dari tim INASAR dan kami juga membawa 3 ekor K9 untuk dapat menemukan korban beserta dengan 7,6 ton peralatan rescue yang akan digunakan untuk memberikan bantuan pencarian maupun pertolongan yang juga dilaksanakan oleh otoritas negara Myanmar. Jadi pada prinsipnya kita adalah membantu otoritas negara Myanmar, tim rescue dari negara Myanmar untuk dapat menemukan korban. Demikian Bapak. Baik. Pak Yopi, kemudian apa strategi yang disiapkan karena mengingat medan baru bagi tim INASAR, terus kemudian juga pihak setempat juga mengeluarkan warning-warning seperti gempa susulan dan lain sebagainya. Strategi apa yang dipersiapkan tim untuk melakukan pencarian? Baik, tadi disampaikan bahwa salah satu kendala utama adalah terkait dengan komunikasi. Minimnya akses internet sehingga akan mengganggu jalur koordinasi maupun komunikasi. Kami dari tim INASAR sendiri membawa perlengkapan satelit sehingga dapat memudahkan dalam melaksanakan koordinasi baik antar tim maupun kita dengan
yang ada di Indonesia maupun kita dengan tim PBB. Jadi memang Insarak ataupun UNOCHA itu mengkoordinir seluruh tim USAR dalam melaksanakan perbantuan khususnya dalam kejadian bencana ini. Jadi memang dengan koordinasi tersebut semua progres baik ya dari Indonesia maupun negara-negara lainnya dan kondisi terkini itu bisa kita akses. Kemudian terkait dengan masalah keamanan, kita juga mendapatkan perbantuan dari pemerintah Republik Indonesia, dibantu dari Tentara Nasional Indonesia untuk dapat melaksanakan pengamanan sehingga ketika kita ke lokasi kita pun dibantu pengamanan oleh pihak TNI. Kemudian juga kita dibantu oleh relawan ataupun dari Basnas yang juga membantu kami dalam melaksanakan perbantuan. Selain dari BNPB selaku koordinator tim kemanusiaan atau pemberian bantuan tim kemanusiaan ini, kita disupport juga dengan fasilitas maupun personil dari BNPB. Demikian, baik, Pak Yopi, waktu kita terbatas, tapi saya mau tahu dulu berapa hari kemudian tim Inasar diperlukan untuk melakukan evakuasi, kemudian tantangan-tantangan yang kemudian mungkin saja ditemukan di lapangan seperti apa? Baik, untuk waktu kami penugasan awal akan berada di Myanmar selama 10 hari, tapi itu juga tergantung dari pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini juga dari pihak Kemlu yang melaksanakan terus koordinasi dan juga dari pihak otoritas setempat. Mungkin bisa menambahkan Pak Dumas, silakan. Ya. Siap, terima kasih Pak Yopi. Pada prinsipnya Kemlu selalu berusaha menopang diplomasi kemanusiaan. Terkait dengan diplomasi kemanusiaan, kita tanggalkan setiap sensitivitas politik dan kita kedepankan effort kita bersama, kerja bersama untuk menyelamatkan umat manusia. Itu yang kita kedepankan dan makanya kita mengambil jalan tengah, berusaha untuk mengedepankan penyampaian distribusi bantuan melalui AHA Center, baik melalui pula dengan UNOCHA. Memang saat ini kita difokuskan di Naypyidaw, betul Pak, dan fokus di sini memang sedemikian rupa kita gunakan kesempatannya untuk menyampaikan bantuan yang seluas-luasnya kita bisa sampaikan. Dan hari ini alhamdulillah kita juga sudah bertemu dengan beberapa pejabat tinggi dari Myanmar terlepas dari sensitivitas tersebut dan kita sampaikan misi kita kali ini adalah diplomasi kemanusiaan. Tidak ada pesan lain yang lebih kuat dari itu. Mungkin demikian Pak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yopi bersama tim Alfa dan Bravo, terutama juga dengan Kementerian Luar Negeri terkait dengan negosiasi untuk tim Inasar dapat masuk ke wilayah Myanmar memberikan bantuan kemanusiaan terkait dampak gempa 7,7 magnitudo. Terima kasih dan pemirsa tim Alfa